Mungkin ketemu, mungkin rugi, betul, betul. Nah, ini fakta, saudara. Nah, makanya saya sudah katakan berkali-kali, kalau polisi mau benar, Kapolrinya ganti, saudara. Banyak orang menghina agama, menghina ulama, saudara, menghina habaib. Kita laporkan ke Mabes Polri, nggak diproses. Makanya tadi saya katakan, jaga kampung kita masing-masing, saudara. Kalau penjahat ini sudah berkolaborasi dengan pejabat, mau apa lagi kalau bukan kita lawan mereka? Karena kalau pejabat sudah berkolaborasi dengan penjahat, masyarakat yang akan jadi korbannya, saudara. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, Anda presiden mengatur negara, bukan mengatur perusahaan. Anda presiden mengatur negara dengan 275 juta rakyatnya. Ini bukan pekerjaan kecil. Jangan main-main, jangan ini diurus hanya dengan retorika, jangan ini diurus hanya dengan ceramah, jangan hanya ini diurus dengan semangat yang menggebu-gebu, tapi urus ini dengan kebijakan-kebijakan yang bagus. Ini Kapolri macam apa, saudara? Di Jawa Tengah, saudara, ada gerombolan yang selalu kerjaannya membubarkan pengajian. Terang-terangan mereka bergerombol pakai senjata, bubarin pengajian di mana-mana, nggak ditangkap. Apa ini program Polri sehingga Kapolrinya diam? Makanya tadi saya katakan, jaga kampung kita masing-masing, saudara. Kalau penjahat ini sudah berkolaborasi dengan pejabat, mau apa lagi kalau bukan kita lawan mereka? Karena kalau pejabat sudah berkolaborasi dengan penjahat, masyarakat yang akan jadi korbannya, saudara. Ada apa? Peristiwa Pemalang umpamanya, saudara, jelas kok yang melakukan siapa. Dari seminggu sebelumnya mereka udah ngancep, mereka keliling bawa senjata, enggak ditindak. Dipanggil sama polisi aja enggak, saudara. Apa? Panitia diancam, saudara, semua warga diancam, apa, saudara? Makanya begitu saya tanya kepada panitia, Anda undang saya, Anda berani? Kalau nanti dilarang polisi bagaimana? Tetap kita adakan, Habib. Ini udah kesepakatan warga kami. Kalau nanti diancam sama gerombolan PKI ini, neo PKI, bagaimana? Tetap kami adakan. Saya katakan, kalau Anda bertekad tetap menggelar, saya datang. Tapi kalau Anda nggak berani, ya batalin aja dari sekarang. Sebab saya habis ceramah, saya bisa pulang. Saya habis ceramah, Anda tetap di situ. Nah, saya nggak mau nanti kedatangan saya menyusahkan Anda. Enggak, Habib. Kita siap. Apapun resikonya kita siap. Saya tidak sendiri, saya bersama warga satu kampung semua. Kami memang undang Habib. Sudah lama dan ini tidak boleh gagal. Kita datang ya, ikhwan. Begitu detik-detik saya mau naik ke mimbar, saudara, itu yang namanya Pangdam mengutus dandimnya, Kapolda mengutus Kapolresnya temui saya di rumah panitia. Kita istirahat, mereka datang, Habib jangan ceramah, Habib ini bisa terjadi letupan, Habib ini bisa terjadi ini dan itu. Saya bilang, hei, ini mereka mau melarang dari kemarin, kenapa Anda tidak cegah? Kenapa Anda tidak tangkap? Kenapa Anda biarkan? Kenapa sekarang masyarakatnya mau dakwah kok justru Anda suruh bubar? Bukan begitu. Tugasmu, yaitu kita sampaikan kepada Dandim, tugasmu Dandim, tugasmu Kapolres, kalau ada gerakan-gerakan yang bisa mengganggu keamanan, ya tangkap dong. Mereka kan cuma segelintir orang. Kenapa kau takuti panitia? Kenapa kau ancam panitia? Kenapa kau mau bubarkan itu pengajian? Ribuan umat yang hadir, saudara. Saya bilang nggak bisa. Terus bilang, ya, tapi ini kan demi keamanan, Habib. Kalau demi keamanan, dari kemarin kau tangkap. Tetap dia mendesak, Habib, ini permintaan Pangdam, sebaiknya Habib nggak usah datang. Kalau malam hari ini seorang Habib Rizik gagal ceramah hanya gara-gara gerombolan neo PKI Mas Mili, besok semua habaib, semua kiai yang muhibbin kepada habaib akan dibatalkan acaranya. Betul. Saya bilang nggak bisa, saya akan naik saat ini. Nggak bisa, Anda jangan coba-coba larang saya. Jadi sekarang ya kita bagi tugas. Saya akan naik, saya akan tenangkan umat. Ribuan umat tidak akan pernah bikin ribut kalau mereka tidak dipancing. Betul. Anda tugasnya turun sekarang, usir itu mereka, tangkap itu mereka yang ingin membubarkan pengajian. Habis itu saya berangkat, saudara. Saya berangkat, saya naik ke panggung, saudara. Enggak, umat enggak ada yang bikin ribut.
Saudara, umat semua tenang, ribuan umat, bahkan ribuan umat nggak tahu kalau di belakang ada yang ribut, saudara. Enggak. Ini panggung di sini, ini umat ribuan yang hadir. Ini di kanan kiri ini ada gang, saudara. Orang-orang yang ingin membubarkan umat masuk dari gang-gang tadi, saudara. Dan Laskar FPI bersama batiknya, saudara, dari pagi sudah membuat peta lokasi. Oh, ini ada celah. Oh, ini ada gang. Oh, ini ada lubang. Oh, mereka bisa masuk dari sini. Di situ kita buat pertahanan, saudara. Laskar FPI tahu kok polisi nggak tahu. Laskar FPI tahu di mana nih Neo PKI bakal masuk, saudara. Kok tentara nggak tahu? Bohong. Kecuali memang sengaja mereka biarkan, saudara. Jadi gang-gang itu dijaga oleh Laskar, saudara. Nah, begitu acara berjalan, saya punya menantu ceramah bersama Kiai Awid Masyuri. Mereka mulai melempari batu ke jamaah, tapi batunya nggak nyampe. Kenapa? Karena gang itu sudah dijegat, saudara, oleh Laskar. Jadi sambitan mereka tuh nggak mampu sampai ke jamaah, sehingga jamaah nggak tahu kalau mereka dilempari batu. Jamaah nggak tahu kalau mereka ini mau dikejar, mau dibubarkan, mau dipentungi, saudara. Jamaah tetap tertib, ikut selawatan, ikut dengar pengajian, saudara. Jadi seperti tidak ada apa-apa. Subhanallah, luar biasa kerjaan Laskar, luar biasa, saudara. Rapi. Nah, karena mereka marah, nyambit batu nggak nyampe, nah mereka timpuk Laskar. Nah, Laskar ditimpuk, saudara. Ikan bawal buah terong dijual gue borong. Betul. Diubar Laskar, saudara, dihantam. Nah, ternyata begitu dihantam, saudara, banyak yang tumbang, pecah kepala aja, saudara, masuk ICU, katanya udah kebal semua. Jadi mereka, wah, action, saudara, kami udah apa namanya, udah dijampi lah pakai ilmu kebal senjata tajam. Bener, kebal dari senjata tajam, tapi nggak kebal dikeprok me batu. Alhamdulillah, besok ada ilmu kebal dikeprok batu, saudara. Nah, akhirnya mereka lari pontang-panting, luka. Nah, begitu luka, besoknya lapor polisi, kami dianiaya oleh FPI, kami digebuki oleh FPI, kami banyak yang luka oleh FPI. Pala lo bomengan, tengeng. Dia ngajakin berantem, dia babak belur, lapor polisi. Orang Betawi bilang cengeng nggak, cengeng nggak. Laskar juga ada yang luka. Saya bilang Laskar gak luka, enggak cengeng, kita luka. Wah, ini resiko perjuangan. Nggak ada kita pakai lapor polisi, sudah nggak ada. Mereka pakai lapor polisi, pakai dilayanin sama polisinya. Emang lu kong kali kong. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kondisi seperti ini dibiarkan, bahaya tidak? Bahaya, saudara. Makanya tadi saya bilang bikin barisan masing-masing di kampung masing-masing, saudara. Jadi kalau besok Anda bikin pengajian, ada kelompok-kelompok ini mau bubarin, lawan, jangan biarkan mereka membubarkan pengajian kita. Betul? Siap lawan tidak? Siap lawan tidak? Takbir, sallu ala nabi. Lawan, saudara. Urusan apa nggak dilawan? Nah, kalau nggak dilawan, besok mereka bubarin semua. Jangan dibiarkan. Ini kelompok kurang ajar ini, saudara. Ini kelompok kurang ajar, saudara. Udah gitu banyak artis terlibat, saudara, ikut-ikutan. Udah gitu ada artis yang ngaku waliullah lagi. Dari mana lu waliullah? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita semua. Kadang nasihati saya, Habib Rizik, jangan mau diadu domba. Yang mau diadu domba siapa? Saya bukan diadu domba, diserang. Bukan diadu domba, saudara. Kita mau ceramah, diserang, saudara. Begitu mobil saya masuk dari ujung sana mau ke panggung, saudara, itu mereka terus berusaha menyerang untuk sampai ke mobil saya untuk bisa menimpuk atau apa saja. Cuman nggak bisa, nggak berhasil, karena pertahanan Laskar begitu kuat, begitu bagus, begitu efektif, saudara. Mereka berusaha. Kalau sampai jebol, saudara, kemudian mereka pentung itu masyarakat, bubar itu pengajian. Banyak anak-anak, banyak perempuan, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek. Kita bayangkan kalau terjadi kepanikan, berapa banyak yang akan jadi korban. Polisi tahu, tentara tahu, kenapa kalian diam?
Jangan, saya sudah sampaikan ke Pak Dandimnya, Kapolresnya, apa ya, 40 tahun saya ceramah, saya keliling Indonesia kemana tempat, dalam sampai luar negeri, nggak pernah tuh habis tablik akbar ribut, nggak pernah. Habis tablik akbar, saudara, ada foto-foto sama panitia, salaman pelukan dengan para ustadznya, jamaahnya makan kebuli yang disediakan, saudara, kadang-kadang ada hidangan. Enggak, kita nggak pernah ribut. 40 tahun saya ceramah nggak pernah ribut. Kenapa kali ini ribut? Ya karena diganggu. Dan gangguan ini kita punya rekamannya. Mereka membunuh saya, habisi Habib Rizik, tolok matanya Habib Rizik, bunuh Habib Rizik. Dipikir kita bakal lari. Oh enggak, saudara, enggak. Datu-datu kami, saudara, dulu berjuang di medan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai Nabi, bagaimana Nabi diracun, bagaimana Nabi, saudara, mau dibunuh, bagaimana Nabi mau diperangi. Kemudian datang Sayyidina Ali, bagaimana beliau matinya dibunuh. Datang Sayyidina Hasan, bagaimana Sayyidina Hasan diracuni. Datang Sayyidina Husain, bagaimana Sayyidina Husain sekeluarga dibantai. Jadi kalau Ahlul Bait, saudara, difitnah, dicaci maki, dimusuhi, dihina, dibunuh, diracun, dibantai, itu udah biasa, saudara. Itu tantangan di dakwah. Jangan takut-takuti kami dengan itu semua, ya ikhwan. Nah karena itu sekali lagi, tolong saya minta seluruh umat Islam dimanapun anda berada, bikin barisan-barisan di kampungnya masing-masing. Pokoknya kalau di mana saja, di Pulau Jawa ataupun di pulau lainnya, kalau ada kelompok-kelompok yang suka membubarkan pengajian atau mengganggu kiai, mengganggu habaib, atau mengganggu masjid, atau mengganggu pesantren, lawan. Jangan biarkan mereka ada di tengah-tengah kita. Setuju tidak? Siap lawan mereka, siap habisi mereka. Takbir, sallu ala nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan. Saya pikir cukup. Sebetulnya saya belum boleh untuk berceramah lama, apalagi dengan mengangkat suara, saudara. Tapi kalau udah ketemu umat nggak bisa kita diam, saudara. Kalau udah ketemu umat, apa yang harus disampaikan kita sampaikan. Jadi memang 1 bulan Agustus ini saya tidak ceramah kemana-mana. Sudah 1 bulan saya di rumah, 1 bulan saya berobat, 1 bulan saya memulihkan kesehatan. Baru semalam saya ceramah. Semalam saya ceramah di Kebon Juruk, Jakarta Barat, saudara. Malam ini saya ceramah di sini. Nah, jadi sekali lagi memang sudah 1 bulan ini saya minta maaf kepada pihak-pihak yang sudah mengundang saya selama bulan Agustus. Semua saya batalkan, ya kawan. Semua saya batalkan. Ada yang minta mundur, ada yang minta pengganti, saudara. Ada juga yang di pending acaranya dibatalkan, saudara. Karena itu saya minta maaf kepada semua panitia dalam 1 bulan ini yang saya tidak hadir. Nah tapi insya Allah di bulan September ini saya akan coba untuk hadir di setiap acara, tapi sangat saya batasi. Paling-paling saya ceramah siang 1, malam 1, atau kadang